Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Rahayu Wijaya dari kelas 11 peraturan 4, nomor absen 22. Saya di sini akan menjelaskan materi bab Pancasila dan bab Undang-Undang Dasar. Untuk bab Pancasila saya memilih unit 3, yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dan untuk bab Undang-Undang Dasar saya memilih unit 3, yaitu konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Teman-teman, sekarang kita berada di abad yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat. Seperti pemanfaatan internet yang berkembang pesat juga menjadi salah satu fenomena yang dapat kita rasakan, terutama bagi yang tinggal di daerah perkotaan. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang yang jangkauan jaraknya jauh dengan kita. Tentu saja keadaan ini berbeda jika kita bandingkan dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Contohnya saja pada tahun 1970-an atau 1980, di mana orang yang memiliki mesin ketik akan dicari oleh banyak orang dan dapat menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun, bagaimana jika situasinya dibalik? Jika kita hanya memiliki keterampilan itu di masa sekarang, tentu tidak akan mudah bagi kita untuk mencari pekerjaan. Ini terjadi karena perkembangan teknologi terjadi secara cepat, sehingga mengubah tantangan dan peluang zaman. Salah satu komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pernah mengutarakan bahwa sampai tahun 2030 akan ada 2 miliar pegawai di dunia yang akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh teknologi. Itulah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Lantas, apa hubungannya dengan penerapan Pancasila? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus dipatuhi dan menjadi alat pemersatu bangsa. Di era teknologi seperti sekarang ini, Pancasila akan terus diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi baru. Beberapa di antaranya adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Apa saja makna dari ideologi-ideologi ini? Yang pertama ada radikalisme. Radikalisme ini sering dikaitkan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan atau violent extremism adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau mendukung pengguna kekerasan. Biasanya ini dilakukan demi mendapatkan tujuan-tujuan sosial, politik, agama, dan ekonomi. Sementara terorisme sendiri didefinisikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan situasi teror maupun rasa takut kepada orang secara meluas. Ideologi-ideologi ini tentu sangat bertentangan dengan Pancasila, dan ini menjadikan mereka menjadi salah satu tantangan Pancasila di era global. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Yang pertama adalah tersebarnya hoaks dan post-truth. Dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, maka tersebar luas pula informasi-informasi yang beredar di sosial media, seperti halnya di Instagram, Twitter, TikTok, maupun YouTube. Dengan beredarnya informasi-informasi di platform media sosial ini, membuat kita secara tak langsung menjadi konsumen dan produsen informasi. Menjadi konsumen karena kita telah menerima dan menyerap informasi yang telah kita baca. Juga kita bisa menjadi produsen sekaligus, karena kita dapat membagikan kembali informasi tersebut ke publik luas. Lantas, apa dampaknya? Semakin bertambahnya informasi-informasi yang beredar luas, kita pun disuguhkan dengan bermacam-macam informasi, baik itu informasi yang penting maupun informasi yang tidak penting.
baik itu informasi yang valid atau tidak valid kebenarannya. Akibatnya, kita seringkali kebingungan menentukan mana yang benar. Oleh karena itulah, semakin banyak beredarnya hoaks atau berita palsu di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mengidentifikasi setidaknya ada 3.901 berita hoaks atau berita palsu dari bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2019. Yang kedua adalah dampak kelanjutan dari berita hoaks, yaitu post-truth atau pasca kebenaran. Makna asli dari post-truth adalah larinya publik dari fakta-fakta yang bertolak belakang dengan yang mereka percayai. Yang ketiga adalah dampak yang lebih jauh, yaitu masyarakat yang mudah diprovokasi, diadu domba, dan dihasut oleh kebencian. Lantas, apa saja dampaknya? Dampak yang terjadi yaitu adalah perpecah belahan sesama bangsa Indonesia dan juga dapat memungkinkan terjadi rasa benci kepada bangsa lain. Selain tantangan-tantangan tersebut, masih ada lagi tantangan global yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kita tidak hanya menjadi warga negara bangsa Indonesia, tetapi kita juga menjadi warga negara dunia, yang dimana artinya kita perlu untuk bergaul atau berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan tidak mengisolasi diri. Kita dapat pula menggunakan teknologi informasi sebagai bahan untuk mempelajari bahasa asing, tentunya supaya kita dapat berinteraksi dengan bangsa lain. Tidak cukup dengan mempelajari bahasa asing saja, namun, kita juga perlu untuk mengasah keterampilan dan kompetensi kita supaya kita dapat bersaing di zaman sekarang. Seperti rasa keingintahuan, gigih, adaptif, kepemimpinan, dan kepekaan terhadap sosial dan budaya. Jika tadi kita telah membahas mengenai tantangan Pancasila, lalu apa saja peluang-peluang Pancasila? Kita perlu terus untuk menampilkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan global. Oleh karena itulah, pentingnya bagi kita semua untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini adalah peluang Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, ramah, dan juga damai. Kita patut bangga menjadi warga negara bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia sendiri memiliki macam-macam agama, ras, suku, dan juga bahasa, yang semuanya dapat hidup dengan rukun. Kita juga memiliki tradisi, yang dimana tradisi ini dapat membuat terciptanya semangat kerukunan dan perdamaian. Seperti di Maluku ada tradisi pela gandong, di Papua ada tradisi bakar batu, dan masih banyak tradisi-tradisi lainnya di negara Indonesia. Selain kekayaan tradisi tersebut, bangsa Indonesia juga disebut sebagai bangsa religius, yakni bangsa yang memiliki spiritualisme tinggi atas kepercayaan dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena keyakinannya yang tinggi, maka ajaran-ajarannya pun juga dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kekuatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting dalam kehidupan ini. Dengan sila pertama, nilai-nilai agama yang dipegang teguh dengan bangsa Indonesia menjadikan ia memiliki akhlak mulia, baik kepada sesama manusia maupun sealam semesta. Dengan sila kedua, dapat membuat bangsa Indonesia memahami dan menghargai manusia serta memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Dengan sila ketiga, bangsa Indonesia memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Walau berbeda etnis, suku, dan agama, bangsa Indonesia tetap merajut persatuan demi kemajuan negara Indonesia. Dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu menomorsatukan musyawarah apabila timbulnya suatu masalah, sehingga permasalahan main hakim sendiri tidak akan terjadi.
Dan apapun itu keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus segera diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan yang terakhir, dengan sila kelima, bangsa Indonesia harus bersikap adil kepada sesama manusia dan perlunya mereka untuk memahami bahwa hak asasi setiap manusia itu sama. Dan peluang yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan diri. Perlunya kita semua untuk membekali diri dengan meningkatkan keterampilan diri guna menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kolaborasi, komunikasi, dan lain-lain. Yang pertama, kolaborasi. Pada dasarnya, kolaborasi ini sangat dibutuhkan di era sekarang, karena sejatinya manusia tidak bisa untuk hidup sendiri-sendiri. Contohnya saja perusahaan startup di Indonesia yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan banyak orang untuk menjalin kerjasama. Yang kedua adalah komunikasi. Bukan hanya sekedar menguasai bahasa asing, tetapi kita juga perlu untuk mengerti tradisi tempat bahasa itu berkembang. Dengan kemampuan komunikasi, kita dapat menyampaikan pesan dengan baik dan dapat menghindari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan perselisihan. Itulah paparan mengenai tantangan dan peluang Pancasila di era global seperti sekarang ini. Sebagai warga Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, tentu kita tidak terlepas dari peran sebagai warga dunia yang menuntut kita untuk harus mampu bersaing di kancah global dengan memiliki sejumlah kecakapan. Sudah sepatutnya pula kita sebagai warga negara Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari agar tidak hilang, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bab Undang-Undang Dasar dan memilih unit 3, yaitu konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan merupakan sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain. Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan ini juga memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan salah satu pihak, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, karena norma sendiri merupakan kesepakatan sosial. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Ada pula norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat, terkadang rigid atau kaku dan terkadang juga fleksibel. Lantas, apa perbedaan norma dan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Jika kesepakatan dibuat dengan melalui beberapa cara, yaitu seperti melewati beberapa diskusi dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Norma dibuat bukan untuk dilanggar. Siapapun anggota masyarakat harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Oleh karena itulah norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap untuk menerima konsekuensinya. Konsekuensi ini tidak hanya dilakukan pada pelaku pelanggaran, namun juga dampaknya bagi masyarakat. Seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan sekolah.
Dan dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama.